Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Hasan dari Prodi Teknik Informatika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah jaringan nirkabel dengan judul Teknologi Bluetooth, Zigbee, dan LTE. Mungkin ada 4 pembahasan yang akan saya bahas pada malam hari ini atau pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu pengenalan teknologi nirkabel. Yang kedua, Bluetooth. Yang ketiga, Zigbee. Dan yang keempat, LTE. Nah, pengenalan teknologi nirkabel. Ada yang tahu apakah teknologi nirkabel itu? Mari kita bahas dalam kesempatan kali ini. Definisi dan pentingnya teknologi nirkabel ada 3 subbab yang saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu apa itu teknologi nirkabel. Teknologi nirkabel atau sering disebut wireless dalam teknologi yang memungkinkan dua perangkat atau lebih untuk berkomunikasi dan bertukar data tanpa menggunakan kabel fisik sebagai media transmisi. Dua perangkat atau lebih yang bertukar data tanpa menggunakan kabel fisik, itu teknologi nirkabel. Alih-alih kabel, teknologi nirkabel menggunakan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio atau inframerah, itu teknologi nirkabel. Untuk mengirim sinyal melalui udara, ini memungkinkan mobilitas dan konektivitas yang lebih fleksibel. Itu secara singkat teknologi nirkabel. Selanjutnya, manfaat teknologi nirkabel dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi nirkabel mempermudah komunikasi, meningkatkan mobilitas dan menghubungkan perangkat secara efisien, mendukung produktivitas serta kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Itu manfaat secara singkat teknologi nirkabel dalam kehidupan sehari-hari yang kita lakukan. Yang selanjutnya, peran 3 komponen nirkabel yaitu Bluetooth, Zigbee, dan LTE dalam sistem nirkabel. Memiliki peran Bluetooth, Zigbee, dan LTE berperan penting dalam sistem nirkabel dengan menyediakan konektivitas berbeda seperti Bluetooth untuk jarak dekat, Zigbee untuk IoT, dan LTE untuk komunikasi jarak jauh dan kecepatan tinggi. Itu 3 komponen jaringan nirkabel memiliki peran yang berbeda-beda. Klasifikasi dan karakteristik umum. Ada 3 komponen penting yang akan saya jelaskan secara singkat dalam pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu jenis-jenis teknologi nirkabel. Teknologi nirkabel meliputi Bluetooth, Zigbee, dan LTE. Masing-masing dengan kecepatan, jangkauan, dan konsumsi daya berbeda sesuai kebutuhan komunikasi lokal hingga luas. Itu jenis-jenis teknologi nirkabel. Perbandingan jangkauan dan kecepatan. Teknologi nirkabel mempermudah komunikasi, meningkatkan mobilitas, dan menghubungkan perangkat secara efisien, mendukung produktivitas serta kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Itu perbandingan jangkauan dan kecepatan jaringan nirkabel. Yang selanjutnya, aplikasi umum tiap teknologi. Bluetooth umum digunakan untuk koneksi jarak dekat. Zigbee ideal untuk jaringan sensor dengan konsumsi rendah, sedangkan LTE cocok untuk komunikasi dan data kecepatan tinggi dan cangkupan luas. Itu fungsi dari ketiga komponen tersebut. Yang kedua, teknologi Bluetooth. Sejarah dan perkembangan Bluetooth. Awal mula dan evolusi Bluetooth. Bluetooth pertama kali dikembangkan oleh Ericsson pada 1994. Kemudian berevolusi menjadi teknologi nirkabel standar untuk berkomunikasi jarak pendek yang efisien dan hemat. Itu sejarah singkat awal mula dan evaluasi Bluetooth.
Kemudian versi Bluetooth dan fitur unggulan. Bluetooth telah berkembang dari versi 1.0 hingga 5.3 atau 5.4 pada saat ini dengan meningkatkan kecepatan transfer data, efisiensi energi, dan jangkauan koneksi yang lebih luas, mendukung konektivitas IoT modern. Standar dan protokol Bluetooth. Standar Bluetooth mengatur frekuensi, modulasi, dan protokol koneksi, memastikan interoperabilitas perangkat. Protokol seperti L2CAP dan SDP mengoptimalkan pengiriman data dan layanan. Itu standar protokol Bluetooth. Aplikasi dan kelebihan Bluetooth. Pengguna pada perangkat konsumen Bluetooth banyak digunakan pada perangkat konsumen seperti handphone, smartwatch, dan speaker nirkabel karena kemudahan koneksi, komunikasi daya rendah, serta kompatibilitas luas antara perangkat. Itu penggunaan dan pada perangkat konsumen. Kelebihan Bluetooth dalam komunikasi nirkabel. Bluetooth menawarkan koneksi nirkabel yang hemat daya, mudah digunakan, biaya rendah, serta kompatibilitas luas, mendukung komunikasi stabil antara perangkat dalam jaringan pendek secara efisien. Selanjutnya, limitasi dan tantangan Bluetooth. Bluetooth memiliki keterbatasan jangkauan pendek dan konsumsi daya yang relatif tinggi pada mode tertentu. Interferensi, frekuensi, dan keamanan data juga menjadi tantangan utama bagi penggunanya. Itu limitasi dan tantangan Bluetooth atau keterbatasan koneksi Bluetooth. Nah, jenis berdasarkan versi spesifikasi. Bluetooth Special Interest Group atau sering disebut dengan SEIG secara rutin merilis versi baru yang membawa peningkatan dalam kecepatan, jangkauan, dan efisien daya. Beberapa versi penting antara lain, yang pertama yaitu Bluetooth 2.0 atau 2.1 plus EDR. Memperkenalkan EDR, Enhanced Data Rate, untuk kecepatan data yang lebih tinggi hingga 3 Mbps. Yang kedua, Bluetooth 3.0 plus HS. Memperkenalkan HS, High Speed, yang menggunakan teknologi Wi-Fi untuk teknologi data yang sangat cepat. Yang ketiga, Bluetooth 4.0. Titik balik dengan diperkenalkannya Bluetooth Low Energy (BLE), Bluetooth Low Energy. Yang keempat, Bluetooth 4.2. Meningkatkan keamanan, kecepatan, dan memungkinkan koneksi ke internet melalui gateway IPv6. Yang kelima, Bluetooth 5.0. Meningkatkan jangkauan hingga 4 kali lipat dan kecepatan 2 kali lipat untuk BLE. Yang kedua, meningkatkan kapasitas broadcast data. Yang keenam, Bluetooth 5.1 menambahkan fitur directing finding atau mampu menentukan arah sinyal Angel of Arrival atau sering disebut AOA dan Angel of Departure atau sering disebut AOD untuk layanan lokasi yang lebih akurat. Bluetooth 5.2 memperkenalkan LE Audio, standar audio baru untuk BLE, dan fitur seperti Isochronous Channels untuk streaming audio yang lebih efisien dan kualitas lebih baik. Yang terakhir, Bluetooth 5.3 dan 5.4 melanjutkan peningkatan efisiensi, keandalan, dan keamanan. Itu jenis berdasarkan versi spesifikasi Bluetooth. Yang selanjutnya, teknologi Zigbee. Apa itu teknologi Zigbee? Pengertian dan karakteristik Zigbee. Definisi Zigbee dan standar IEEE 802.15.4. Zigbee adalah protokol komunikasi nirkabel berbiaya rendah dan hemat energi yang menggunakan standar IEEE 802.15.4 untuk jaringan personal area.
dengan fokus pada pengandalan dan monitoring. Fitur utama ZigBee, konsumsi daya topologi jaringan. ZigBee memiliki konsumsi daya yang sangat rendah dan mendukung topologi jaringan fleksibel seperti star, tree, dan mesh, memungkinkan koneksi stabil serta efisiensi dalam aplikasi IoT dan otomasi rumah. Perbandingan ZigBee dengan Bluetooth. ZigBee hemat energi dan cocok untuk jaringan sensor, sedangkan Bluetooth lebih cepat dan ideal untuk transfer data antara perangkat dengan jangkauan yang lebih pendek. Itu perbandingan antara ZigBee dengan Bluetooth. Aplikasi ZigBee dalam IoT dan otomasi ada 3 sub penggunaan ZigBee dalam smart home. ZigBee memungkinkan pengendalian perangkat pintar di rumah, meningkatkan efisiensi energi, keamanan, dan kenyamanan dengan komunikasi nirkabel yang hemat data dan mudah diintegrasikan dalam ekosistem IoT. Itu penggunaan ZigBee dalam smart home atau rumah. Penerapan ZigBee pada sistem sensor dan monitoring. ZigBee digunakan dalam sistem sensor dan monitoring untuk komunikasi nirkabel hemat energi, memungkinkan pengumpulan data real-time dan kontrol otomatis dalam aplikasi IoT dan otomasi industri. Keunggulan ZigBee untuk jaringan sensor nirkabel. ZigBee unggul dalam jaringan sensor nirkabel karena apa? Konsumsi daya rendah, biaya ekonomis, jangkauan luas, serta kemampuan mendukung topologi mesh untuk konektivitas stabil dan skalabilitas. Yang keempat, LTE atau sering kita sebut dengan long term evolution. Pengertian standar LTE, sejarah dan evolusi LTE. LTE dikembangkan untuk meningkatkan kecepatan data dan efisiensi jaringan dari generasi sebelumnya, dimulai pada 3GPP Release 8 dan terus berevolusi hingga mendukung teknologi 5G. Standar dan spektrum LTE. LTE menggunakan standar 3GPP dengan spektrum frekuensi mulai dari 1,4 MHz hingga 20 MHz. Pendukung berbagai band untuk efisiensi yang cukupan jaringan yang optimal. Terus yang ketiga, karakteristik LTE dibanding teknologi sebelumnya. LTE memiliki kecepatan data lebih tinggi, latensi rendah, dan efisiensi spektrum lebih baik dibanding teknologi sebelumnya. Itu LTE. Mendukung konektivitas lebih stabil dan kapasitas jaringan lebih besar. Itu karakteristik LTE dibanding teknologi sebelumnya. Aplikasi dan keunggulan LTE. Ada 3 sub penting, yaitu LTE dalam komunikasi seluruh seluler modern. LTE memungkinkan kecepatan data tinggi dan latensi rendah, mendukung komunikasi real-time, serta aplikasi multimedia yang menjadikan tulang punggung jaringan secara seluler modern yang andal dan efisien. Yang kedua, keterlebihan LTE dari segi kecepatan dan jangkauan. LTE menawarkan kecepatan data tinggi hingga ratusan Mbps, memungkinkan streamer lancar serta jangkauan luas yang efektif di area perkotaan dan pedesaan, meningkatkan konektivitas tanpa gangguan. Itu kelebihan LTE dari segi kecepatan dan jaringan. Kemudian masa depan LTE dan perkembangan menuju 5G. LTE terus berkembang dengan peningkatan kecepatan dan kapasitas menjadi fondasi transisi menuju 5G yang menjanjikan konektivitas lebih cepat, latensi rendah, dan dukungan IoT lebih luas di masa depan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila dari awal hingga akhir terdapat banyak kesalahan, banyak materi yang kurang lengkap, atau banyak kesalahan dalam berbicara, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.